Oke, halo semua, gua Ridwan. Di sini kita akan belajar Linux lagi, belajar terminalnya. Oke, materi kali ini kita akan di sini gua ada studi kasus tugas pelajaran gunakan main untuk mencari tahu fungsi dari perintah grep. Tuliskan setidaknya 3 opsi yang sering digunakan beserta penjelasan singkat. Oke, pertama kita yang pertama dulu. Sekarang kita buka terminalnya. Setelah dibuat terminalnya, bisa kalian ketikkan di main grep. Nah, main grep itu digunakan untuk mencari teks, tekstur atau kata tentu nih grep. Jadi tuh dia mencari ada tulisannya grep gitu. Kalau kita ganti dengan kalimat yang lain, misalnya contohnya main Linux. Linux tidak ada, jadi nggak kalimat grep doang yang ada. Untuk opsi yang tadi itu yang apa, 3 opsi yang singkat itu ada I, ada N, ada R. So, kita tes di grep NI Linux. Tidak ada, ataupun kita grep my grep. Nah, di sini bisa kita cari nih tuh I semua, N juga bisa, N kata-kata yang bisa kalian cari satu itu. Itu caranya tuh kayak di Windows sama buat kayak mencari suatu teks gitu. Kalau di Windows kan Ctrl+F, nah kalau ini berbeda caranya. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Apa perbedaan antara rm/help dan man/rm? Kapan Anda bisa menggunakan salah satunya? Oke, kita penjelasan singkatnya di final aja ya. Pertama kita coba rm garis strip help itu di bantuan. Nah, sekarang kita coba main rm. Nah, ini buat untuk pendalaman yang lebih lengkap berisi penjelasan detail. Sekarang kita strip help, push help or help. Nah, ini ada contoh-contohnya. Domain buat belajar. Nah, domain doang bisa. Iya, di main grep itu kayak sebelumnya itu bisa, ataupun menggunakan help gitu. Oh iya, rm rm. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Cari informasi tentang perintah df atau dictionary menggunakan main. Apa gunanya perintah ini dan opsi apa yang Anda gunakan untuk melihat hasil dalam format yang mudah dibaca manusia? Oke, df itu kan artinya singkatan dari dictionary. Dictionary itu berfungsi untuk melihat sisa dan pengguna ruang penyimpanan di komputer, layaknya seperti text manager di Windows. Sekarang kita coba main df
nah ini dia penggunaannya berapa persen seperti ini. Kalau ini juga sepertinya akan sulit dibaca juga sih ya. Coba kita tambahin ini lebih enak dilihat sih daripada yang di atasnya, jadi dengan tambahin h ini lebih bagus saja. Jadi ada, kalau begini angkanya kebanyakan jadi bingung lihatnya, jadinya begini. Ya, jadi pada intinya ini tuh buat melihat sisa harddisk atau sisa ruang harddisk gitu. Sekarang soal nomor 4, cari secara online how to check system update in Linux. Perintah apa yang direkomendasikan dan bagaimana cara kerjanya? Oke, ini tuh bertugas bentuk melihat berapa lama komputer kita nyala. Bisa untuk perintah dalam terminalnya bisa uptime. Nah, satu user ini maksudnya satu pengguna user yang gue pakai ini, karena kalau misalnya ini bisa dipakai di tempat yang lain juga. Untuk menitnya ada 26 menit, ini komputer gue baru nyala 26 menit. Oke, jadi secara pada intinya update itu untuk melihat seberapa lama komputer kita nyala, seperti itu. Ya, untuk sekarang kita soal nomor 5, simulasikan sebuah error. Coba jalankan perintah yang tidak ada. Misalnya aku ketik perintah salah, amati pesan error yang muncul, lalu coba cari pesan tersebut di Google, apa yang Anda temukan. Oke, sekarang kita di sini kita ketik aja aku ketik perintah salah. Aku ketik perintah salah juga. Nah, command not found kan berarti kan kalimat ini tuh tidak ada di directory juga termasuk itu. Jadi tuh ini perintah-perintah yang tidak ada di dalam Linux atau di dalam directory Ubuntu kita. Bisa tadi kan disuruh amati pesan yang error muncul, lalu coba cari pesan error tersebut di Google, apa yang ditemukan. Coba kita carikan, copy. Nah, gitu. Firefox karena bawaannya Linux Firefox, bahasa kita copy di sini. Kalau bisa di copy ya. Copy section tuh bisa. Nah, tidak ada. Jadi itu kalau kita mau cari kenapa bisa begitu, nah kesalahan command not found muncul karena sistem tidak dapat menemukan perintah yang Anda masukkan. Nah, seperti itu. Oke, karena studi kasus kita cuma ada 5 soal, jadi di sini gua akan menjelaskan kesimpulannya. Grep itu untuk mencari teks dalam file yang tadi itu yang di awal, bisa kalian scroll lagi itu. RM atau buat help perbedaan cepat, atau Minecraft itu buat mencari atau meminta bantuan yang lebih cepat. Itu soal nomor 3. DF sebuah disk free untuk melihat seberapa besar memori kita pakai untuk secara keseluruhan.
Nomor 4 itu ada hide time untuk melihat seberapa lama komputer kita menyala. Dan yang terakhir adalah simulasi error untuk membebaskan command not found tersebut. Command not found gitu. Oke, sekian itu saja yang bisa kita pelajari bersama. Di sini gue juga masih belajar tentang isi bukan isi sih, lebih ke komen-komen terminal gitu. Karena mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Oke, halo semua. Di sini kita akan analis pembahasan yang sebelumnya kita bikin. Di sini ada 5 soal untuk kita analisa apa saja. Yang pertama adalah mengapa kemampuan mendapatkan bantuan mandiri merupakan salah satu keterampilan terpenting bagi pengguna dan administrator Linux. Jadi nggak semua hal bisa kita klik atau lihat langsung lewat tampilan grafis seperti di Windows. Banyak hal harus dilakukan lewat terminal. Nah, biasanya di situ hal yang penting kemampuan mencari bantuan sendiri. Contohnya seperti main grab. Nah, ini seperti contohnya seperti ini. Dan ini juga penting buat administrator sistem karena mereka harus cepat memecahkan masalah dan tidak selalu ada koneksi internet. Jadi kemampuan mencari bantuan sendiri di Linux membuat kita lebih mandiri seperti itu. Nah, oke, pertanyaan nomor 1 sudah, gua rasa sih sudah terjawab ya. Sekarang kita ke nomor 2. Kapan Anda akan memilih menggunakan main daripada strip help dan sebaliknya? Berikan contoh skenario. Oke, sebenarnya dua-duanya ini punya fungsi yang sama, memberikan bantuan, tapi cara pakainya aja yang berbeda. Gunakan strip help, kamu cuma butuh penjelasan singkat seperti ls strip help. Nah, gitu. Ini sangat cocok kalau kamu cuma ingin tahu opsi-opsi dasarnya tanpa harus membaca panjang. Gunakan main kalau kamu, nah kalau ini kita akan masuk gunakan main kalau kamu mau penjelasan lengkap termasuk contoh, deskripsi panjang, dan catatan. Bisa di setup itu dengan ls. Nah, seperti ini. Ini cocok kalau kamu sedang belajar lebih dalam dan ingin tahu fungsi tersembunyi dari perintah itu. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Menurut Anda mengapa tidak semua perintah memiliki halaman info? Menurut gua karena tidak semua perintah dibuat oleh pembuat sistem utama Linux. Sebagai besar perintah berasal dari paket atau aplikasi tambahan buatan pihak lain. Nah, pengembang yang menulis dokumentasi lengkap termasuk halaman info dan main. Tapi ada juga hanya menyediakan dokumentasi sederhana atau hanya strip. Selain itu, halaman info biasanya digunakan untuk program besar atau kompleks seperti GCC atau Bash. Jadi perintah kecil atau sederhana kadang tidak perlu halaman info karena cukup dijelaskan di main atau strip help. Sekarang ke nomor 4. Apa saja praktik terbaik yang harus Anda ikuti saat mencari bantuan online? Misalnya saat merumuskan pertanyaan atau mengevaluasi sumber. Kalau mencari solusi di internet, ada beberapa best practice yang perlu kamu ketahui. Itu ada 1. Tulis pertanyaan dengan jelas. Contohnya seperti Linux error kenapa. Contoh yang bagusnya itu adalah penulisannya, bagaimana cara memperbaiki error, seperti itu. Terus atau contoh kedua, gunakan sumber terpercaya, misalnya sebuah situs resmi, forum, overflow, apps Ubuntu, atau dokumentasi dari distro Linux yang kamu pakai. Karena di sini kita pakai Ubuntu, jadi harusnya hampir sama dengan si Ubuntu gitu.
Coba solusinya dengan hati-hati, jangan asal copy paste perintah dari internet tanpa paham fungsinya. Baca dulu penjelasannya tuh. Pelajari juga logika di balik solusinya. Takutnya di setiap yang kamu copy tanpa tahu tujuan itu tersebut bisa memperparah gitu. Sekarang kita ke nomor 5. Diskusikan pentingnya membaca pesan error yang muncul di terminal. Bagaimana pesan error dapat membantu Anda menemukan solusi? Nah, sebenarnya pesan error itu adalah petunjuk berharga di Linux, terutama di Linux. Seperti contoh kayak ada sebuah teks gitu yang tulisannya not found, comment not found. Dari pesan itu kita bisa tahu bahwa kita itu salah ketik. Itu biasanya sering typo, jadi kelihatan gitu kalau codingan gitu di VS Code itu kan jadi biasanya warna merah gitu kalau kena typo bisa gitu. Ataupun kadang tidak punya izin atau itu bisa dibuka tapi ada permissionnya denied gitu. Itu harus bisa ditambahkan dengan sudo. Jadi kayak sudo tuh kayak run administratornya dari Windows gitu. Jadi kesimpulannya pesan error itu sebenarnya sangat penting untuk memberitahu yang mana yang salah. Jadi kita bisa lebih teliti, sering kali kita menemukan solusi sendiri bahkan tanpa harus googling gitu. Oke, sementara itu saja analisa dan pembahasan kita kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you.